Sekarang ada dua nih Ustadz. Tadi kan makmum harus ikutin imam. Kalau imam sahwi sahwi. Tapi kalau kondisi kayak Rasulullah kemarin lupa, terus nggak ada sahabat yang berani negor. Akhirnya ada beberapa sahabat yang pergi ninggalin masjid. Tapi Rasulullah akhirnya sujud sahwi. Nah teman-teman yang tinggalin masjid gimana nih? Masbuk, kalau yang masuk bagaimana Ustadz? Kalau dia di rokaat keempat, kan dia berdiri lagi ya untuk kekurangan rokaatnya. Nah imamnya lupa setelah salam. Jadi salam selesai, baru sujud sahwi. Nah jamaah yang masih masbuk kan dari rokaat yang terakhir dia masih bangkit berdiri kan? Apakah selesai sholat si masbuk harus sujud sahwi? Atau nggak perlu? Karena fil soal nih Ustaz, wahid deh satu lagi ya. Satu lagi Ustaz. Imam kan harus diikutin Ustaz. Nih saya konfirmasi lagi nih Ustaz. Imam harus diikutin. Waktu baca walad dolin, kan kita baca amin nih. Tapi imamnya nggak baca amin nih Ustaz. Nggak kedengeran lah suaranya. Kita baca amin atau baca aminnya di dalam hati? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ardi rabbil masriqi wal maghribi. Tuhan kita yang di penguasa langit dan bumi, dari ujung barat sampai ujung timur, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam terutama, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial yang kita gunakan untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasmanu fillah azakumullah wa iyyakum. Kita masih berada di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Alhamdulillah kita masuk ke kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam bab sujud, baik itu sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Sekarang udah masuk ke hadis nomor 357. Alhamdulillah wa syukurillah. Tamam. Seperti biasa, alhamdulillah masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Beliau telah hadir di antara kita dan senantiasa kita selalu doakan beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
كنا إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kutubullah silakan dibuka kitab Bulughul Maramnya, masih di Babu Sujud Sahwi. Naam. Ya. Hadis ke 356 ya di bab saya. Ya. 200 ya, 356. Wa an ibni Mas'ud, betul ya? Naam. Sah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma salam, ketika salam, qila lahu, berkata kepadanya, siapa? Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahadasa, apakah hadas itu dan perkataan sebenarnya, maksudnya apakah ada hal ya di salat di syai'un, dalam salatnya sesuatu, maksudnya ada perubahan nggak dalam salat, ada nggak sesuatu dalam salat yang telah engkau selesaikan? Qala, Nabi berkata, wa ma dzaka, dan apa itu? Nabi nggak menyadari bahwa ada yang berbeda dalam sholatnya. Qalu, mereka berkata, siapa? Qalu, jamak nih para sahabat yang lainnya. Sholaita kada wa kada, engkau telah sholat begini dan begini. Maksudnya dipraktekkan gitu ya. Sholat Rasul diceritakan. Qala, lalu berkata, fasa ada jalaihi, lalu kami merapikan kedua kakinya, wastaqbala al-qiblat, dan menghadap ke arah kiblat, fasajada sajadatain, lalu Nabi sujud dua kali sujud, summa salam, lalu salam, summa akbara ala-nas, lalu berbalik menghadap orang-orang, menghadap jamaah, biwajhihi, dengan wajahnya, faqala, lalu berkata, innahu law hadasa, innahu, sungguhnya dia, kejadian yang berbeda, sungguhnya kembali ke peristiwa itu ya, peristiwa yang Nabi sholatnya berbeda gitu ya, kelupaan. Law hadasa fi sholat di syai'un, jika ada sesuatu yang baru di dalam sholat, ya, anba'ukum, anbatkum, aku akan naba itu beritahu ya, an-naba ya, berita, aku kabarkan bihi, dengannya, jika ada wahyu tentang sholat, kalau ada perbedaan ya, ada perubahan, tentu aku kabarkan kepada kalian. Tidak mungkin Nabi menyembunyikan ilmu. Ya, begitu pula seharusnya para dai ya, tidak boleh menyembunyikan ilmu yang datang dari Rasulullah. Diancam dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, man su'ila ana ilmi fakatamahu uljima bil jamin min nar yaumil qiyamah. Man su'ila, siapa saja, huruf syarat. Suila, ditanya. Kalau salah kan bertanya, kalau suila ditanya, syaratnya ditanya. Kalau nggak ditanya, diam, jangan nyambung, jangan nyamber. Man suila, siapa saja yang telah ditanya an ilmi, tentang ilmu, atau dari ilmu, tentang ilmu, fatatamu dijawab syaratnya.
Ya ditanya lalu dia menyembunyikannya. Kata mah sembunyi. Lalu menyembunyikannya, uljima bidijamin minar yaumil qiyamah, maka mulutnya akan dikekang ya dengan kali-kali kekang dari api neraka di hari kiamat, kayak kang kuda Pak, kuda ya, dia yang buat, dia pun dari api neraka di hari kiamat. Menyembunyikan ilmu, menyembunyikan itu banyak faktor, banyak cara ya. Dengan cara bagaimana? Ilmunya ditanya, dia nggak jawab padahal dia tahu, menyembunyikan ilmu. Ditanya dijawab, tapi jawabannya berubah isinya. Ya, isinya apa namanya? Yang pertama dia nggak jawab, karena dia tahu. Yang kedua dijawab tapi diplesetin, maknanya dikaburkan sesuai dengan kepentingannya, tidak sesuai dengan jawaban sesungguhnya. Termasuk menyembunyikan ilmu juga. Ditanya, dijawab tidak diselewengkan maknanya, tapi ditambah isinya. Itu termasuk menyembunyikan, atau dikurang isinya, itu termasuk menyembunyikan. Kalau ditanya dari Nabi 5 meter, ya 5 meter gitu. Jangan lebih, jangan kurang. Ya, gitu. Nah, kata Nabi apa? Jika ada sesuatu terhadap sholat saja yang ibaratnya ibadah yang pertama kali dihisab penentu amal-amal yang lain, jika ada perubahan aku akan sampaikan kepada kalian. Ya, walakin akan tetapi innama ana mubashar. Sungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kalian, mislukum. Anta kama tensuna. Aku lupa nasia ya, lupa seperti kalian juga lupa unsur manusianya. Ya. Faidah nasi itu, maka jika aku telah lupa, fadakiruni, maka zikir, ingatkan aku. Nabi seorang yang paling mulia saja kalau dia salah, ingatkan aku. Ini ada orang ya, bukan Nabi juga, dia dikoreksi, membabi buta, galak banget ya, nggak terima koreksi. Jadi saya orang yang terima koreksi, terima kritikan bila kritikannya sesuai dengan data, juga mengkritik dengan rasa cinta gitu ya. Waidah sak, dan apabila ada sak ya, harapu ahadukum, salah satu di antara kalian di sholat ini, di dalam sholatnya, faliyah tahir, maka khayar ya, hendaklah memilih ya aswab itu mana yang paling benar, yang paling kamu yakini kebenarannya. Swab itu sebenarnya kalau kita panah tuh Pak, ada lingkaran merah tuh, itu namanya swab itu. Ya swab itu namanya swab itu. Di kita antum mana kemana saja selama di lingkaran merah, mau di atas, di kiri, bawah, mau selama di merahnya, itu namanya antum telah tepat dapat sasaran. Ya swab itu namanya swab. Ya, jadi jika ragu, maka hendaklah kamu ya, mana yang kamu yakini, 2 atau 3, 2. Mana yang kamu yakini, belum atau belum? Mana yang kamu yakini? Lalu falyutim, maka lalu sempurnakan, sempurnakan alaihi, atasnya yang kurang tersebut. Summa liyasjud, lalu hendaklah sujud sajadatain, 2 kali itu sujud sebagai sujud sahwi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin min al-Bukhari falitim summa yusallim, maka sempurnakan yang kurangnya lalu salam. Ya, lalu salam summa yasjud, lalu sujud. Ada yang salam dulu lalu sujud, ada yang sujud dulu baru salam.
Wali Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatain sahwi. 2 kali sujud sebagai sujud sahwi. Ba'da salam, setelah salam. Jadi salam dulu baru ya wassalam wal kalam malah dan berkata-kata. Sudah salam dan ngobrol-ngobrol itu kan baru oh iya sujud. 2 kali sujud ya lalu salam. Ya, pertama salam ya yang terakhir setelah sujud ya. Wali Ahmad wa Abi Daud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu. Apa itu marfu? Terangkat naiknya. Habisnya sanadnya nyambungnya sampai ke Rasulnya marfu. Man syakka, siapa saja yang ragu ya fi sholatihi dalam sholatnya faliyasjud maka hendaklah sujud. Lamnya lam amar itu lam perintah. Sajdatain 2 kali sujud ba'da masallim setelah salam. Wa sahih Ibnu Huzaimah. Ini hadisnya urus syarat, maka ada banyak ulama yang berpendapat dengan hadis ini. Ya. Apa namanya bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib bila ada kelupaan. Lupa nih, sahwi. Walaupun ternyata antum ingat nih, karena sudah lupa sahwi. Ada beberapa ulama yang berpendapat sahwi bila ada keraguan, asal sahwi itu keraguan. Ya, ya mungkin silakan kalau mau bertanya. Alhamdulillah. Ustaz, ini konfirmasi Ustaz. Jadi kalau lupa kita ke sujud sahwinya ya Ustaz. Misalnya kayak kejadian waktu itu saya lupa, tuh diingetin sama makmum, terus langsung saya balik badan menghadap kiblat, terus langsung sujud. Nggak pakai niat ya Ustaz ya? Langsung sujud, baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka allahumma wa bihamdika al-maghfirli. Terus duduk di antara 2 sujud, posisi tangan nunjuk. Sesuai dalil umum. Bacanya Rabbik Fili. Sujud lagi seperti biasa 2 sujud. Lalu bangkit dari sujud sebelum salam, gak baca apa-apa, posisi tangan nunjuk. Terus salam kanan kiri. Iya. Jadi hadis duduk itu isyarat setiap duduk itu isyarat setiap duduk. Baik duduk tahiyat ataupun duduk apa antara 2 sujud maupun sujud sahwi. Ya. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar angkat. Ya Rabbi pilih. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar angkat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas. Kemarin kan ada 2 versi Ustaz ya. Versi pertama turun dulu baru salam. Iya. Ya turun dulu baru salam. Jadi pertanyaannya boleh nggak apa namanya tadi kan turun dulu baru salam ya. Iya. Turun dulu baru salam. Kalau belum salam ini boleh turun nggak? Boleh nggak kita ambil kegiatan lain? Kemarin 2 versi, turun dulu baru salam. Sebelum salam. Boleh nggak kita ada aktivitas lain? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada keterangan Ustaz kan? Ya? Nggak ada keterangan. Itu tadi. Setelah salam, baru nih aktivitas boleh turun, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai salatnya kan, baru turun. Ya. Nah kalau turun dulu, ini yang saya yakini dulu ya, yang dulu saya yakini. Kan sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka salam itu yang terakhir. Betul. Menanda sholat telah selesai. Ya, turun dulu, baru salam. Kan itu ya. Maka salam yang terakhir. Berarti sebelum salam kita boleh kenapa gak kita salamnya berdiri dulu? Contoh nih. Karena Selesai ya? Turun dulu kan baru salam.
Kenapa saya nggak berdiri dulu baru salam? Nggak boleh kan? Ya boleh. Kata guru. Ya. Nggak boleh kan? Kenapa? Karena sholatnya belum selesai. Sebelum salam kita nggak boleh berdiri kan? Iya, iya. Iya, boleh ada sholat sebelum salam. Setelah salam selesai menandakan sholat itu telah selesai, maka boleh aktivitas yang lain termasuk menurut ini kan bagian dari sholat. Iya. Itu kata guru saya, gitu kan. Makanya dia salam dulu baru turun Tangan. turun ditunjuk. Tapi saya tidak menyalahkan orang-orang yang Ya, ya, ya. turun dulu. Baru salam. Makanya saya bilang kemarin dua versi. Ya. Oke, nah. Jelas ya, Pak? Jelas. Berikutnya Ustaz, tadi Ustaz bilang Rasulullah apa yang dikatakan A sama Allah pasti dijawab A. Begitu juga kalau misalnya kita mendengar hadis dari Rasul A, ya jawabnya A, 5 meter gitu ya Ustaz ya. Nah kan ini ada doa. Gimana, Pak? Ya. Agak putus. Ya. Kalau Allah itu beri firman, beri wahyu kepada Rasulnya kan, dijawab, dikasih tahunya A, ya Rasul juga bilangnya A gitu, nggak nambah nggak ngurangin. Begitu juga para sahabat kalau ngomongin hadis atau perkataan Rasulullah itu 5 meter ya sebutnya 5 meter, nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Nah ini pertanyaan saya di doa nih Ustadz. Di doa contoh misalnya doa Ibrahim ya kalau nggak salah Ustadz, yang ditulis di dalam Al-Quran. Robbi habli minasolihin. Iya. Boleh nggak kalau saya sebutnya Robana hablana minasolihin? Atau doa orang tua deh misalnya Robbik firli wali walidaya. Nggak Robana filan Robbik firli wali walidaya warhamma kama robayana sigoro. Bentukannya jamak begitu. Tapi tetap bentukannya sendiri gitu Ustaz. Apa yang mana yang benar, mana yang baik? Baik. Ya, Robbik firli diganti dengan Robbana. Robbana filana ya. Ya karena doanya bareng-bareng. Iya. Doanya sendiri-sendiri ya. Kenapa Robbik firli? Karena sendiri doanya. Bentuknya mufrad. Ya, kenapa bentuknya jamak? Karena banyak yang berdoa. Iya. Ya, ini lagi-lagi pendapat ya. Oh. Jadi pendapat. Saya pribadi doa yang terbaik itu doa yang Di dalam ada di Al-Quran. Iya. Teks Quran jangan dirubah. Iya. Ya, yang kedua adalah teks yang ada di hadis yang diajarkan Nabi. Iya. Nah, ketahuan tuh kalau baca Allahumma berarti hadis Nabi yang dibaca. Iya. Kalau Rabbi, Rabbana biasanya Quran. Ya. Nah, saya sama anak saya banyak. Saya baca Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yang baca, mereka mengambilkan sama dengan dia membaca tulis sendiri kan. Iya. Ya. Walaupun banyak saya baca Rabbik firli, Pak. Kenapa enggak saya baca Rabbana firli? Kalau saya mau pakai Rabbana firli, berarti itu udah buatan saya sendiri. Iya. Gitu ya. Nah, kenapa sih? Maka saya lebih baik mengganti kalau mau bentuk jamak, ganti bahasa Indonesia aja. Oke. Ya Allah ya Tuhan kami. Oke. Kan artinya kan sama. Cuman masalahnya di sini gini Ustaz. Ya. Di sini kan orang Arab. Bahasanya kan pasti bahasa Arab ya. Jadi kayak tadi saya dengar memang sih doanya doa maksudnya ya kita baca doa kalau kita bahasa Indonesia gitu Ustaz ya. Tapi karena dia orang Arab ya jadi pakai bahasanya bahasa jamak tuh Ustaz tuh. Iya. Ya, saya mau di hadapan orang Arab sekalipun, mau di hadapan siapapun, kalau teks Quran yang mau saya baca, saya nggak berani ngubah-ngubah, Pak. Ya, kalau mau saya doa, mau pakai beda dengan Quran, bedanya sekalian gitu kan. Iya. Oh. Iya. Artinya saya kalau mau baca Arabic Fili, kalau mau protes jangan sama saya. Antum aja doa saya ngaminin dah. Iya. Gitu kan. Berarti mendingan kalau bahasa Al-Quran aja, Indonesia aja gitu. Oke. Jangan ini mau apa nih, mau dibaca yang mana gitu kan. Iya. Ini pertanyaan di kau udah sering begini kan. Jawab kau gimana Ustaz? Doanya kalau banyak-banyak. Tetap saya baca begitu. Karena teks
rasanya begitu, teksnya bentuknya begitu. Ya. Kresek-kresek ya Ustadz. Kresek-kresek. Oke, dilanjutin dulu Ustadz. Kayaknya sujud ini depin habis ya. Halo Ustadz. Kita lanjut. Nah, tinggal dikit lagi. Kita lanjut. Ya, lanjut Ustadz. Masih banyak ya hadisnya ya. Wa anil Mughirah bin Syu'bah. 3 ayat 3. Dari Mughirah bin Syu'bah, ya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, idza syaqqa ahadukum, apabila salah satu di antara kalian ragu faqoma fi rakaataini, lalu berdiri di dalam 2 rakaat. Ya, harusnya duduk tasawuf, dia berdiri. Pas fastatamma qa'iman, maka sempurnakan berdirinya. Ya. Fala yamdi, lalu teruskan, lanjutkan. Wala ya'ud, jangan kamu turun lagi, jangan duduk lagi. Ya. Wal yasjud, dan hendaklah sujud sajadatain, 2 kali sujud, 2 kali sebagai sujud sahwinya. Fa in lam yastatim qa'iman, maka sebaliknya bila berdirinya belum sempurna, ya duduk 2 rakaat nih tasawuf awal. Ya. Ya. Harusnya kan tasawuf dia berdiri. Masih belum sempurna, jadi masih setengah berdiri. Ingat ya, harus sujud, harusnya tasawuf, dia duduk lagi. Ya. Kalau selalu hendaklah duduk, wala sahwi alaihi, tidak ada sahwi atasnya, karena wali Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa lafdzul lahu bi sanadin dhaif. Dengan sanad yang lemah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah seperti hadis yang sebelumnya, asal sahwi adalah kelupaan, keraguan. Bila ragu bekas sahwi. Ya, maka mau dia berdirinya sempurna atau dia kembali duduk lagi pun tetap sujud sahwi. Sahwi. Ya. Jadi dia sahwi. Ada sebagian teman-teman kita, saudara kita yang ini dipakai hadis ini. Kalau sudah berdiri baru sujud sahwi, kalau belum berdirinya sempurna duduk lagi, maka nggak ada sahwi. Saya juga bacanya begitu Ustaz, kalau nggak ada keterangan hadisnya doi. terakhir dari hadis adalah doi. Sanadnya adalah lemah. Ya. Ya, ada perawi bernama Jabir, ya, Al-Ja'afi, yang wa dhaifin, qala Abu Daud laisa li Jabir fi kana fi ilaha begini. Jadi ada perawi yang dilemahkan oleh Abu Daud, ya, orang ini kalau dilemahkan para ulama berat, Pak. Ya, ada yang artinya terkenal orang itu gak bagus gitu ya, atau mungkin dari pengapalannya gak bagus, atau akhlaknya gak bagus gitu ya, atau suka mencampur-campurkan hadis. Ya. Baik, terakhir ya. Wa'an Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda, laisa ala min khalfa imam. Tidak ada atas siapa saja yang di belakang imam sahwi. Bagi makmum nggak ada sahwi. Bagi makmum tidak ada sahwi. Fa inna sahali al imam, dan maka jika imamnya sahwi, fa alaihi wa ala min khalfihi,
al-fahmu ya. Maka apabila imamnya sahwi, maka otomatis makmumnya ikut sahwi. Karena dia mengikuti imam dijadikan untuk diikuti. Ju'il imam liutama nabi. Nah, ini pun dalam pelaksanaan ada kelemahan. Oh. Tapi bisa dipakai, Pak. Oh gitu. Ya, kelemahan kan tadi dia dijadikan imam untuk diikuti. Pada saat imamnya lupa, kan belum salam, berarti kan belum selesai sahwinya, sholatnya. Ya. Pada saat imamnya sudah sahwi, makmum ikut sahwi, jangan bubar atau nunggu imam salam, tidak, ikuti imamnya. Satu paket. Iya. Ya. Satu paket. Kenapa imamnya salah, semua salah kan? Ya. Ya. Maka pada sahwi pembenaran imam sahwi benar. Yang lain nggak besar nggak benar berarti itu. Masing-masing ikuti salahnya imam. Ya. Contoh, imamnya lupa 4 rakaat atau 5 rakaat, 2 atau 3 rakaat. Waktunya dia 5 rakaat mengerjakan. Si imam mengerjakan 5 rakaat, berarti makmum berapa rakaat, Pak? Makmum 5 rakaat juga. Kalau imamnya 5 rakaat, berarti makmumnya berapa rakaat? 5 rakaat juga. Kan ngikutin imam. 5 rakaat juga. Imamnya sahwi. Terselamatkan dengan sahwinya. Ya. Makmum nggak sahwi, selamat nggak? Ya enggak dong ya. Masih salah. Jelas ya. Jadi walaupun di sanatnya lemah, matanya bisa dipakai. Oke. Matanya bisa dipakai karena tidak bertentangan dengan hadis yang kuat. Hadis yang lebih kuat. Ya. Baik. Silakan kalau yang bertanya. Dulu ya. Ada satu lagi Ustaz, sauban. Satu lagi ya. Ya. Oh iya. Wa an tauban anin nabi. Wa annau qala, bahwasanya dia telah bersabda, likul lisahwin sajadah, bagi setiap kelupaan. Nah, ini bagi setiap kelupaan adalah 2 sujud ba'da ma'isalim, setelah dia salam. Mas ini yang kaidah yang dipakai. Asal sahwi itu adalah asal sahwi dan lupa atau ragu. Bagi likulli, bagi setiap sahwi, ya kelupaan ya, sahwi itu saja. Ya, sajatain sahwi juga dua kali sujud. Bagi setiap disahwi 2 kali sujud ba'da ma yusalim, setelah dia apa saja yang setelah dia salam, yusalim salam. Tapi ini hadisnya bertentang doif. Kenapa doif? Tidak mesti setelah salam. Oh iya. Tidak mesti setiap salam, bisa sebelum salam. Tergantung kondisinya bagaimana, lupanya di mana. Jelas, Pak? Jelas. Sekarang ada 2 nih Ustadz. Tadi kan makmum harus ikutin imam. Kalau imam sahwi. Tapi kalau kondisi kayak Rasulullah kemarin lupa, terus nggak ada sahabat yang berani negor, akhirnya ada beberapa sahabat yang pergi ninggalin masjid. Tapi Rasulullah akhirnya sujud sahwi. Nah, teman-teman yang tinggalin masjid gimana nih? Iya, karena itu baru pertama kejadian. Ya, dan Rasul tidak pernah menyuruh. Jadi pada saat antum sekarang bersama Nabi ini, Nabi salah. Ini kan baru pertama kali kejadian, Pak. Buktinya Pak, ada sahabat Abu Bakar, Umar, nggak berani nanya kan? Aja berarti. Padahal di sini bingung. Kok 2 rakaat? Udah selesai, ada salam nih. Kok Nabi sholat 2 rakaat? Diingetin kan? Ya Nabi begini ceritain kan? Oh iya. Nabi menghadap kiblat, nambah yang kurang 2 rakaat. Dia mau bingung, dia mau ikut Nabi itu bagaimana caranya, belum ada perintah, Pak. Ya, maka karena belum ada perintah, dia bingung ngapain. Takut tadi ngikut Nabi salah lagi kan. Ya, maka setelah diperintah harus berikut itu apabila
aku adalah manusia biasa. Ya, apabila aku lupa, ingatkan aku. Apa saja yang kurang dari sholatku, baru ada sabda kan? Ya, ya. Apa saja yang kurang dari sholatmu, maka sempurnakan kekurangannya, baru sahur. Jelas, Pak? Jelas. Nah, berarti makmum harus ikutin perilaku imam ya? Harus sujud sahwi ya? Ya. Oke. Sekarang kalau misalnya masbuk Ustaz, kejadiannya masbuk nih, makmum kan lupa, jadi lupanya di luar sholat ya, jadi habis salam dia baru sujud sahwi. Gimana Pak? Hilang orang tuh. Masbuk, kalau yang masbuk bagaimana Ustaz? Kalau dia di rokaat keempat, kan dia berdiri lagi ya untuk kekurangan rokaatnya. Nah, imamnya lupa setelah salam, jadi salam selesai baru sujud sahwi. Nah, jamaah yang masih masbuk kan dari rokaat yang terakhir dia masih bangkit berdiri kan? Apakah selesai sholat si masbuk harus sujud sahwi atau nggak perlu? Gimana? Imamnya selesai, imamnya jangan lupa imam apa maunya. Imamnya lupa, diingetin nih, habis salam diingetin. Nah, imam nih kelebihan rokaatnya 5 rokaat gitu ya kan? Oh iya kah? Iya 5 rokaat, langsung sujud sahwi kan? Sama makmum yang lain. Tapi makmum yang menjadi masbuk itu kan dia nggak sempat sujud sahwi tuh, karena dia ngelanjutin rokaat yang ketinggalan. Nah, habis si masbuk itu selesai, apa dia sujud sahwi atau nggak perlu? Sahwi juga Pak. Oh sahwi juga ya. Baik. Oh. Baik. Imam kan sholatnya total 5 rakaat. Iya. Katakan ya. Sholat Isya atau sholat apa zuhur lah ya. 5 rakaat. Saya masuk. Ya kan, saya kan nggak tahu. Iya, pasti nggak tahu. Iya kan. Pada saat saya masuk di rakaat berapa deh? Taruhlah rakaat kedua misalnya. Tinggal lurusin Ya, dua rakaat. saya masuk posisinya lagi imam lupa di mana? Imam lupa di mana? Bisa 5 rakaat kan biasanya ada sesuatu Iya, yang benar. lupa itu. Iya. Kelihatan itunya ya, kelihatan di tasadutnya ya, posisi tasadut ya kelihatan ya. Tasawuf kelihatan nanti ini Ini berapa kelebihan nih ya. Saya kan nggak tahu. Iya. Ya kan? Ini imam ini rupanya karena apa? Paham nggak? Ada saya nih posisi saya ini ketinggalan kekurangan apa? Kenapa saya harus disahwi? Iya. Taruhlah si masbuk dia di rokaat pertama, di rokaat terakhir lah si masbuk itu gabung gitu Ustaz. Kan dia nggak tahu tuh ya posisi imamnya. Berarti dia masih rokaat Pertama. Kan maksudnya rokaat terakhir. Imam, dia nggak tahu bahwa imam rokaat kelima nih. Iya betul. Bagi masbuk ini kan rokaat pertama bagi dia. Dan bagi masbuk tahu ini rokaat keempat. Iya. Betul. Ya kan? Dia pada Sisawi pun dia nggak tahu, yang Sisawi nggak tahu. Betul. Ya dia takbir di situ apa sujud syukur apa nggak tahu, dia nggak tahu. Iya nggak tahu. Ada posisi di belakang pasti kan? Iya benar. Nah, apalagi kalau di pinggir kiri, pinggir pojok kanan, pojok kiri nggak tahu posisi imam. Artinya dia datang, dia nggak tahu, dia ini yang dia tahu, yang meyakini adalah saya baru rokaat satu. Betul. Yang kedua, saya tahunya imam rokaat keempat sudah selesai. Maka saya kurang 3 rokaat. Ya, maka kaidah yang dipakai al-yakinu la yuzal lebih syakku yakun, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka saya lanjutkan Pak. Saya sholat kedua rokaat, 3 keempat, tanpa sisa udah salam, karena saya udah berpisah dengan imam. Oh, berpisah dengan imam. Oke. Baik. Jelas ya? Jelas. Antum apa ya sama dengan berpisah kan banyak cara ya. Imam buatnya cepat. Iya. Awalnya antum bersama imam. Berpisah kan nggak perlu ngasih kode kan. Mam, saya bisa ya. Iya. Padahal imam udah selesai, ya tinggal tanggung jawab saya gitu kan. Saya tahunya ini rokaat pertama saya dan tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Oke. Afwan. Ana fil soal nih Ustaz. Wahid deh satu lagi ya.
Satu lagi Ustaz. Imam kan harus diikutin Ustaz. Nih saya konfirmasi lagi nih Ustaz. Imam harus diikutin. Waktu baca waladhdallin kan kita baca amin nih. Tapi imamnya nggak baca amin nih Ustaz. Nggak kedengeran lah suaranya. Kita baca amin atau baca aminnya di dalam hati? Baca amin boleh setelah imam baca amin boleh Pak. Baca amin boleh bersamaan dengan imam, boleh duluan makmum. Ya boleh imam dulu baru kita baru amin. Boleh bersamaan dengan imam. Ada 3 kondisi. Kalau imamnya nggak baca amin Ustaz? Kenapa? Imamnya nggak baca amin. Itu kalimatnya fil amar itu. Pasti baca amin dia. Walaupun di dalam Ya, hati. pada saat kan kalimat kemarin kan apabila sampai waladhdallin maka ucapkanlah itu fil amar kata perintah. Oke. Maka ucapkanlah amin. Dan saya yakin nggak ada imam yang nggak baca amin. Betul. Seperti ini nggak, tapi nggak tahu ya kan kadang jauh kan imam itu kan. Tapi pasti baca amin. Jadi boleh. Karena amin itu apa Pak? Karena amin itu apa artinya? Semoga Allah mengabulkan permohonan. Ya doa kan. Doa. Iya ya. Dari Al-Fatihah sampai waladhdallin itu kan doa semua. Doa Pak. semua. Ya. Jadi itu kan ya Allah kabulkanlah gitu kan. Semoga Allah mengabulkan doa yang dari Al-Fatihah sampai waladhdallin tadi. Ketika dengan mengucapkan amin dia berharap dikabul tuh. Dikabul dapat petunjuk, jalan yang lurus gitu kan. Nah. Berarti walaupun nggak kedengaran kita baca amin ya Ustaz. Baca amin. Nah, syukuran jazakallahu khair, sampai di sini dulu Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah udah habis sujud sahwi ya. Syukur Selanjutnya insya Allah kita ke sujud tilawah Ustaz. Tilawah sih syukur. Syukur ya. Dan insya Allah hari Sabtu mau ada tamu Ustaz. Kita mau bahas tentang zakat. Ya mudah-mudahan besok skip ya. Amin ya. Amin. Ini kurang ini lagi flu-fluan. Oh iya kayaknya dari tadi ya Ustaz. Baik. Mudah-mudahan skip. Nah, paham Ustaz. Ya fillah jazakumullahu wa iyyakum. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga izinnya Ustaz. Assalamualaikum. Ya.